Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man tasawwafa anna rajulan idza tasawwafa awal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i." Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Coba lihat orang jaga la ilaha illallah 2 jam. Ya akhi ente bahlul apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Hidup Berkah, kita mengaji bersama guru kita Buya Ar-Razi Hashim. Beliau adalah guru Torekoh, guru mursyid, guru tasawuf, guru ma'rifat yang akan memberi pencerahan untuk kita semua, karena ditakutkan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kelompok-kelompok dari Salafi Wahabi yang akan merusak ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, mari kita simak kajian beliau Buya Ar-Razi Hashim. Hadis ini melahirkan lebih dari 100 ulama mujtahid. Satu mujtahid buat satu mazhab, namun yang bertahan sampai hari ini cuma 4 mazhab. Dan mazhab itu muncul di kalangan ulama-ulama salaf, ulama 3 abad pertama. Maka mengikuti ulama mazhab itu tidaklah bid'ah. Begitu ulama mazhab salah satu sunnah yang menghubungkan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang anti mazhab? Karena definisi dia tentang mazhab tidak benar. Yang dia maksud tentang mazhab bukan yang kita maksud tentang mazhab. Jadi yang dia tolak itu benar, tapi yang dia tolak itu bukan itu yang kita maksud. Ya, kalau ada orang anti mazhab, maksud dia adalah kok ikut selain Nabi gitu. Maka dia menolak mengikuti selain Nabi. Itu maksud teman kita kalau dia anti mazhab. Namun kalau kita cek, kita sebelum anti atau sebelum terima, kita cek dulu ini definisi mazhab itu apa sebelum kita masuk ke tarekat ya. Mazhab itu adalah pemahaman para imam setelah mengkompilasi, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi dalam memahami kitabullah. Begitu juga amal-amal para sahabat. Jadi mereka kumpul, lalu mereka lihat mana yang kuat, mana yang lemah. Yang kuat diambil, yang lemah ditinggalkan. Jadilah Imam Malik membuat ijtihad di daerah Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, beliau orang Mekah, pindah ke Madinah, terus ke Baghdad, ke Yaman, balik lagi ke daerah Arab, ke Baghdad lagi, terus terakhir ke Mesir. Maka mazhab Syafi'i memang sangat tidak saklek Pak, dan sangat cocok untuk orang-orang timur, tapi kurang cocok untuk orang-orang barat, termasuk Islam barat, kayak Afrika bagian barat, Maroko, itu cocoknya Maliki, pas udah. Kalau di daerah Eropa itu cocok Maliki, bahkan Hanafi lebih cocok. Perbedaan-perbedaan itu bukan buatan imamnya, tapi emang riwayatnya beda, hadisnya beda, sanadnya beda, hasilnya ijtihadnya beda. Ya, ini perlu diluruskan. Jadi mazhab bukan agama ciptaan imam, tapi pemahaman imam terhadap riwayat-riwayat Nabi SAW memahami kitabullah. Kalau ada orang baru tamat S1 memahami hadis dan Al-Quran, lebih keren atau yang S2? Ini secara kan banyak juga yang S1 pinter, ini tapi secara pendidikan aja dulu. Kita nggak perlu mikir, biasanya S2 pasti lebih pinter dari S1. S1 lebih pinter dari tamatan SMA, ya pasti. Namun ada kok anak SMA lebih pinter dari S1 ada, tapi itu jarang. Sekarang hukum umum aja dulu. Ada orang memahami mazhab, memahami fikih,
dia S2, lebih bagus dari S3 atau S3 yang lebih bagus? S3. Ada S3 ketemu profesor, mana yang lebih keren? Profesor. Begitulah terus. Sekarang ada orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam dirimu, apakah kamu tidak memandang, memperhatikan, menyadari kelemahanmu, kekuranganmu? Apa yang harus kita sadari? Contohnya nih, kebetulan di masjid ini kan tidak ada kunut. Tapi jangan salahkan kunut. Kenapa? Kan ada ustadz yang mengatakan, ada dai yang mengatakan kunut itu bid'ah, hadisnya dhaif. Loh, kunut bid'ah, hadis dhaif, hubungannya apa? Itu tidak tepat. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, dia tidak bid'ah. Masalahnya kita tidak memakai hadis itu. Hadisnya ada dua macam. Satu, Nabi berkunut subuh, satu Nabi tidak berkunut. Karena hadisnya ada seorang sahabat Nabi menegur anaknya yang berkunut. Hai anakku, muhdas gitu. Muhdas, begitu kalimat hadisnya. Hadisnya sahih. Salat itu khalfa Rasulillah. Aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar ya, radhiyallahu taala anhum. Wala yaqnutun, mereka tidak kunut. Tapi kunut apa ini? Karena kunut ada tiga macam. Kunut witir, kunut subuh, atau kunut nazilah. Nah ini pemahaman mazhab itu mendetailkan itu Pak. Mendetailkan yang orang berbeda. Kalau ada orang bilang bid'ah, berarti dia tidak sadar. Ini orang nggak nyadar. Dia sedang membid'ahkan salah satu ulama salafus saleh, Imam Syafi'i. Ada yang lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak berkunut, bukan berarti dia anti Imam Syafi'i. Dia enggak merasa pintar juga dari Imam Syafi'i, bahkan dia merasa Imam Syafi'i lebih pintar dari dirinya. Ketika Imam Ahmad gaib dari ngaji ke Imam Sufyan ini gurunya Imam Syafi'i. Tapi kemudian Imam Ahmad hadir di majelis Imam Syafi'i. Diejek sama orang, ente kenapa gaib dari majelis ulama yang lebih senior? Apa jawaban dia? Lau fatani aqlu hadzal fata ma wajadtuha abadan. Kalau aku ketinggalan kecerdasan ulama muda ini, yaitu Imam Syafi'i, aku tidak akan dapat pemahamannya dimanapun kalau dia mati. Tapi kalau aku ketinggalan kajian hafalan hadis, samaan hadis bersama Syekh Al-Imam Sufyan, aku kan bisa tanya sama kamu. Kamu sekali dengar hafal, tapi kamu tidak sekali dengar faham gitu. Jadi tidak semua orang mendengar faham. Kalau Imam Syafi'i selain menghafal, beliau mengajarkan cara memahami. Dan kami berutang banyak kepada 2 guru, 3 guru lah ya, untuk masalah fikih dan hadis. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub untuk cara memahami hadis-hadis rumit. Digabungkan, ini bertentangan tidak, dan itu luar biasa sekali. Beliau mengajarkan kami detail sekali. Terakhir bukunya judulnya Cara Benar Memahami Sunnah, dan itu luar biasa. Dalam 2 bahasa, bahasa Arab lalu diterjemah ke bahasa Indonesia. Orang Indonesia nulis bahasa Arab Pak, masih ada, masih banyak ya. Nah, dalam bab al-Islam, hukum Islam, muncullah mazhab. Hukum Islam itu ngomong apa? Sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Ini sholatnya sah nggak? Tapi apakah semua sholat yang sah diterima oleh Allah? Bisa dicek Pak, itu bisa diketahui. Kita bisa tahu, kita mempersembahkan sesuatu ke seseorang, kita tahu ini diterima atau enggak. Apalagi kepada Allah. Allah itu maha luas, bisa bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Pasti lebih gampang untuk ngeceknya. Gimana cara ngeceknya? Gitu ya. Maka muncullah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan,
jika ilmu fikih melahirkan mazhab, gunanya ma'rifatus sahih wal batil, mengetahui ibadah ini benar atau ibadah ini batil. Sahih, benar, sah kalau syarat rukunnya lengkap. Tapi bapak ibu ini sholatnya sudah lengkap, tapi kok nggak nyaman juga di hati, ada yang kurang. Apa yang kurang? Nah, yang kurang itu bukan bab fikih yang bisa mengetahuinya, yang kita sebut tasawuf. Tapi tasawuf itu namanya diperdebatkan, itulah masalahnya. Apa kata teman kita? Tasawuf nggak ada di zaman Nabi. Ya kalau begitu banyak yang nggak ada di zaman Nabi. Ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi. Ilmu tauhid nggak ada di zaman Nabi. Cuma Nabi bertauhid. Nabi sumber hadisnya. Ilmu fikih nggak ada di zaman Nabi. Fikih di zaman Nabi itu semua ilmu keislaman. Tapi fikih zaman sekarang cuma ngomong sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada di Bukhari, ada di Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, Allah mudahkan dia faham ad-din. Yufaqih, Allah faqihkan dia, Allah buat dia ahli fikih agama. Fikih di situ bukan fikih yang kita pahami sekarang, sudah berubah, ya, sudah berubah. Ilmu tafsir ada nggak di zaman Nabi? Ilmu tafsir muncul setelah ilmu hadis. Ilmu hadis lebih tua dari ilmu tafsir. Ini nggak ada urusan sebenarnya. Oleh karena itu muncul lagi pertanyaan baru supaya kita mengerti ibadah ini lebih dekat diterima atau ditolak oleh Allah. Muncullah kalimat hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kan tadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu ibadah zahir, iman itu ibadah akal, sedangkan ihsan itu engkau ibadah seakan ngobrol sama dia, merasakan dia di depanmu, berbicara kepadamu. Udah begitu belum Pak? Ya belum ya, bicara sama tembok ya. Ini yang membedakan antara ihsan, kemudian ilmu ihsan itu melahirkan tasawuf, al-Islam melahirkan fikih. Karena istilah tasawuf itu diperdebat, muncullah teman-teman kita biar nggak debat kasih istilah baru, tazkiyatun nafs kah, muhasabah kah. Tapi itu kan istilah lebih baru lagi. Lebih tua mana? Istilah tazkiyatun nafs atau tasawuf? Lebih tua tasawuf. Karena tasawuf sudah muncul di abad kedua dan ketiga Hijriah. Sufi itu sudah ada muncul nama orangnya. Beberapa ahli hadis, guru-guru Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai itu seorang sufi. Disebut namanya Yahya ibn Yahya as-Sufi atau siapa ya? Imam yang semasa dengan Imam Bukhari dan Muslim, tapi wafatnya sama dengan Muslim. Abu Yazid al-Bustami, pernah dengar? Itu wafatnya 261, sama dengan Imam Muslim, Imam Salafus Saleh. Itu disebut Imam Sufi ya. Jadi ketika Imam Bukhari konsentrasi dalam riwayat hadis, Imam Abu Yazid, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Sirri Sakti, mereka sibuk dengan urusan qalbu. Karena ilmu yang sempurna hanya milik Allah, diturunkan ke Nabi. Tapi ketika turun ke sahabat, ke tabi'in, ke para ulama, ilmu ini menjadi bercerai-berai. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Jadi apa itu ilmu tasawuf? Ilmu agar mencapai musyahadah wal muqarabah, memandang Allah dalam ibadah atau merasa dipandang Allah dalam ibadah. Itu Pak ujungnya. Dalilnya ini, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah seakan merasa memandangnya jika tidak merasa dipandangnya. Nah, ini ketemu nggak di fikih? Kalau belajar sunnah bid'ah ada nggak di situ? Nggak ada. Justru kalau belajar sunnah bid'ahnya kelamaan, kebanyakan sholatnya mulai dari awal takbir sampai akhir mikirin sunnah bid'ah mulu. Akhirnya teman-teman kita sibuk dengan mikirin itu, mikirin imamnya bid'ah lah, samping kiri kanannya bid'ah, kapan khusyuknya?
ngeliat imamnya nggak berjenggot. Ini Pak Imamnya, mana Pak Imam kita tadi? Ya itu beliau, wah nggak berjenggot nih. Emang khusyuk ada di jenggot? Nggak ada kaitannya. Jenggot itu masuk dalam hadis ke bab al-libas wa zina. Dalam Sahih Bukhari dimasukkan ke bab pakaian dan performance, penampilan. Nggak masuk ke bab ibadah. Sekarang kok dimasukkan ke bab ibadah, apalagi dimasukkan ke bab iman. Itu kesalahan karena sudah nolak mazhab. Udah nolak mazhab, terus buat manhaj baru yang tidak ada di sebelumnya yang melakukan itu, tapi diklaim sebagai pendapat orang terdahulu. Akhirnya tambah jauh. Sholat itu nggak ada yang khusyuk. Mandang orang itu semuanya, wah ini sunnah bid'ah, salah benar. Sama Pak. Orang kebatinan bedanya dengan tarekat sufi. Orang kebatinan itu kalau masuk masjid dia jadi juri. Bedanya juri rohani. Kalau orang tadi yang sibuk sama sunnah bid'ah masuk masjid jadi juri. Juri apa? Sunnah bid'ah. Ini sunnah, ini ustaz sunnah nih. Ini ustaz bid'ah nih. Ini imam sunnah nih. Ini imam bid'ah nih, ya. Ini masjid sunnah nih. Ini masjid bid'ah nih. Sibuk di situ aja. Kalau orang kebatinan gimana? Wah, ini nggak nyampe. Ini ustadznya nggak sampai ke Allah nih. Ya. Marifatnya nggak tajam. Kalau kata orang apa? Marifatnya nggak putus. Marifat kok putus? Marifat putus kafir lah. Mungkin maksudnya marifatnya mantap gitu kali ya. Tapi istilahnya aneh-aneh. Jadi juri di masjid. Itu orang kebatinan. Dan orang-orang ini, sebagaimana orang-orang yang suka ngomong sunnah bid'ah ini menjadi benalu kepada orang ahli fikih, orang ahli ibadah. Kenapa ganggu Pak? Sama, ahli kebatinan ini mencederai, meracuni orang-orang yang bening kalbunya dalam bab ihsan, dalam bab tasawuf. Akhirnya Bapak itu kalau melihat orang belajar hadis, belajar fikih, salah faham, dikira kalau belajar sunnah itu nanti nyalain orang. Padahal yang kita bayangkan itu bukan itu yang fikih. Fikih itu bagaimana ibadah kita sah dan tidak batal, bukan untuk nyalahkan orang. Kan itu tujuan fikih. Tapi sekarang ilmu ini disalahgunakan, digunakan untuk nyerang orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kajian kali ini dari beliau Buya Ar-Razi Hasyim. Mudah-mudahan penjelasan beliau yang sangat jelas, yang sangat luas, apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu manfaat dan berkahnya. Semoga menjadikan kita semua lebih meningkat lagi amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.